Selamat berjumpa untuk pertama kali. Hari ini, coba Romo akan menyampaikan materi tentang sejarah Katolik dan hierarkinya sesuai dengan permintaan teman-temannya. Ya, Romo. Pertama sekali, untuk bahannya bisa kamu cek di yang Romo sudah kasih. Kamu bisa baca dan pelajari sendiri. Atau mungkin juga ada yang sudah membacanya. Maka pada kesempatan ini Romo cuma memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Karena jauh lebih baik saya memberitahukan apa yang kamu tanyakan dan kamu persoalkan daripada saya cuma memberi bahan yang sudah disiapkan. Karena bahannya kamu bisa baca, tetapi persoalan-persoalan lain yang mungkin tidak muncul di bahan, itu yang jauh lebih penting. Sehingga sebelum memulai dan melanjutkan, Romo memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya dari yang kamu pahami tentang gereja Katolik itu apa, kenapa disebut Katolik, juga kemudian kenapa harus ada hierarki, dan bagaimana kita menghidupkan gereja Katolik yang hierarkis itu di era milenial yang notabene menekankan liberalisme gitu. Karena gereja yang terstruktur dan tersistem seperti yang ada dalam gereja Katolik, kadang-kadang untuk anak-anak era milenial dirasa sebagai sesuatu yang kuno dan kaku. Sekarang kan kita hidup di zaman penuh kebebasan. Maka ini sebuah tantangan dan mungkin juga ini menjadi sebuah kenyataan yang membuat generasi milenial itu tidak terlalu berminat dengan gereja Katolik karena dirasa terlalu kaku dan monoton dengan aturan yang ada, terutama dengan hierarkinya. Apalagi kita hidup di zaman demokrasi di mana segala sesuatu itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka dalam hidup menggereja juga ada yang membayangkan dan memikirkan kenapa di dalam gereja itu macam asas demokrasinya itu tidak selalu dipresentasikan gitu. Sehingga pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada adik-adik. Untuk bahannya bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan tentang bahan itu, boleh ditanyakan sekarang, boleh juga ditanyakan nanti. Nanti minta saja nomor WA saya di teman yang sudah simpan ya. Oke, pertama saya berikan kesempatan kepada 2 atau 3 orang untuk bertanya tentang gereja Katolik sebelum kita melanjutkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Halo, halo. Izin bertanya, Romo. Oke, silakan. Sebenarnya saya dari kemahasiswaan lumayan tertarik dengan materi yang akan Romo paparkan hari ini. Jadi saya ingin bertanya mengenai sejarah Katolik. Kira-kira untuk sejarahnya sendiri tuh ada berapa ya, Romo? Dan untuk sejarahnya sendiri masuk di Indonesia itu pada tahun berapa? Maksudnya sejarah Katolik. Sejarah gereja Katoliknya. Oke. Siapa namanya, Dek? Vincent kah? Vincentia? Nama saya Cheryl, Romo. Cheryl dari mana? Cheryl Maksudnya, dari di paroki mana NTT, sekarang? Romo. Di paroki mana sekarang? Paroki yang di Bali atau yang di NTT, Romo? Oh, asalnya dari NTT. Di NTT di paroki mana? Kalau di NTT di paroki mana? Apakah suara saya terdengar, Romo? Kalau di NTT, Cheryl itu di paroki mana? Atau di NTT mana? Di Provinsi Sambi, Romo, Keuskupan Agung Ende. Oh, Keuskupan Agung Ende. Terus sekarang di Denpasar di mana? Nusa Dua?
Pecatu. Bukan Romo, Jadi- sekarang di Jimbaran. Biasa Oh. gereja di Catu Romo. Oh, biasa gereja di Pecatu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa Romo menjelaskan begini. Kalau bicara tentang sejarah gereja Katolik, maka itu juga tidak bisa terlepas dari sejarah pada umumnya. Dalam arti dunia ini punya sejarah, gereja Katolik itu hidup di dunia. Maka sejarah gereja Katolik juga tidak bisa terlepas dari sejarah dunia. Nanti kalau bicara tentang sejarah Katolik, ada namanya sejarah umum gereja Katolik, juga ada sejarah khusus gereja Katolik di Indonesia. Di Indonesia juga masih ada kekhususannya lagi. Ada gereja Katolik yang mulai muncul di Jawa, di NTT. Tapi pada umumnya, untuk gereja universal, gereja Katolik secara umum, gereja Katolik itu sudah mulai muncul, itu ada di bahan yang saya sudah kasih, itu pertama kali ya sejak sebenarnya ketika Tuhan mendirikan gereja di atas dasar wadas Santo Petrus, sudah sejak saat itulah gereja Katolik itu muncul. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, kata orang, siapakah aku? Murid-murid menjawab, ada yang katakan Musa, ada yang katakan macam-macam lah nabi-nabi. Tapi kemudian Petrus memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus menjawab seperti itu, Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Kefas bin Yunus. Engkau mengatakan hal itu bukan dari dirimu, tapi dari Allah. Juga ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Juga Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Itu selama 3 kali. Nah, menemukan iman Petrus seperti itu, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Sebenarnya gereja Katolik itu sudah berdiri sejak saat itu, karena kemudian kita tahu bahwa Petrus diberikan mandat sebagai paus pertama. Dalam konsili di Yerusalem tahun 60, Petrus dimandatkan sebagai paus pertama di dalam gereja Katolik. Sekarang kan sudah paus ke-366 kalau tidak salah ya. Maka Petrus menjadi wadas gereja dan itu menjadi cikal bakal awalnya gereja Katolik itu muncul. Namun ketika muncul pertama kali, bukan nama Katolik yang dimunculkan. Nama Katolik itu baru dimunculkan kemudian. Di bahan itu saya sudah kasih sejarah siapa yang memunculkan pertama istilah gereja Katolik. Itu sekitar tahun 107 abad kedua. Di bahan sudah ada. Tapi yang ingin saya mau katakan kepada kita tentang sejarah kekatolikan, itu nama Katolik baru muncul abad kedua, tapi iman Kristiani sudah muncul sejak pertama kali mereka menyebutkan diri sebagai pengikut Yesus di Antioquia. Nah, kalau bicara tentang gereja lahir, sebenarnya gereja itu lahir pada perayaan Pentakosta. Jadi kita merayakan hari ulang tahun gereja itu setiap kali kita merayakan Pentakosta. Itulah hari ulang tahun gereja. Nah, sejarah gereja Katolik secara umum lahir kurang lebih seperti itu. Ada detail-detail penjelasannya dan bagaimana gereja itu berkembang seperti sejarah pada umumnya pasti selalu melewati dimensi waktu. Waktu dulu, waktu kini, waktu yang akan datang. Gereja juga bertumbuh dalam waktu. Waktu dulu kita mulai dengan gereja perdana di mana ada para rasul. Kemudian gereja memasuki abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan itu istilahnya gereja itu seperti naik daun dia. Itu karena dia berjalan seperti dua sisi mata uang dengan kaisar-kaisar. Kemudian gereja di backup oleh kaisar dan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia itu berjalan berbarengan. Sehingga pada abad pertengahan itu gereja memasuki masa kejayaan sebenarnya karena segala sesuatu difasilitasi. Setelah itu gereja terus bertumbuh dan berkembang dan memasuki zaman modern yang dimulai dengan gerakan Aufklärung kan yang di Prancis itu. Renaissance dan segala macam. Nah, pada saat memasuki modernisasi, ada sebuah gerakan yang kemudian muncul dengan istilah gerakan Martin Luther atau Protestantisme. Jadi gerakan Protestantisme yang dimulai dengan Martin Luther
itu menjadi cikal bakal perpecahan gereja dengan munculnya gereja-gereja Protestan. Martin Luther sendiri sebenarnya seorang imam Katolik Roma, yang mungkin pada waktu itu dia tidak puas dengan ekspresi dari gereja dan para imam di dalam gereja, maka ia kemudian menyampaikan beberapa tuntutan kepada gereja Katolik Roma, tapi tuntutannya itu tidak sesuai dengan jawaban atas tuntutannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Itu yang membuat dia mendirikan gereja Protestan. Itu kurang lebih pada abad ke-18. Setelah masuk ke era modern, kita tahu perkembangan gereja itu terus bertumbuh sampai sekarang. Sekarang kan sudah zaman postmodern. Di bahan itu juga saya sudah kasih sedikit sepintas tentang dimensi waktu yang dilalui oleh gereja Katolik. Ada beberapa waktu gereja perdana, gereja abad pertengahan, gereja abad modern. Nah sekarang ini kita hidup di zaman bukan lagi gereja modern, gereja postmodern, atau yang lebih dikenal dengan gereja era milenial atau digital. Nah itulah yang sedang kita hidupi sekarang, gereja di zaman era milenial atau gereja zaman era digital. Setiap zaman punya kenyataan dan tantangan tersendiri. Tapi seperti apapun kenyataan dan tantangan, gereja itu tetap satu dan sama. Dan sepertinya gereja itu selalu tahan banting, tahan uji terhadap arus zaman. Masih ingat lagu Gereja Bagi Bahtera kan? Jadi tahan banting dan tahan uji, dan hiduplah gereja di zaman kita. Adik-adik pasti lebih tahu kenyataan dan tantangan hidup menggereja di zaman era digital. Jadi kurang lebih seperti itulah sejarah gereja sampai di zaman kita, secara universal atau secara umum. Sedangkan secara nasional, gereja Katolik itu sudah mulai masuk ke Indonesia itu sebenarnya pada saat kita sedang dijajah oleh Portugis. Waktu itu kan Portugis datang pada saat Indonesia dijajah Belanda tahun 1500-an itu. Pada saat kita dijajah Belanda, ada juga orang Katolik misionarisnya, tapi juga Belanda itu kan kental dengan Protestan pada waktu itu. Jadi tahun 1500-an gitu. Nah, waktu orang Portugis datang, bukan untuk menjajah sebenarnya Portugis datang, tapi mereka datang mencari rempah-rempah. Nah, di dalamnya ikutlah seorang misionaris yang kemudian dikenal dengan Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius inilah yang kemudian pertama kali memperkenalkan iman Katolik di Indonesia. Jadi mulai dengan perjalanan seperti perjalanan Portugis mencari rempah-rempah, mulai dari Aceh dan lain-lain, lalu tembus ke Indonesia Timur. Kemudian di Jawa sendiri punya sejarah tersendiri tentang kekatolikan itu muncul di Jawa. Di Flores sendiri yang paling terkenal itu ada namanya Misi Solor. Jadi misi Solor juga terkait dengan perdagangan Portugis yang melalui kapal-kapal perdagangan pada waktu itu lalu terdampar di Solor. Sehingga ada misi Solor. Itu juga terjadi pada saat-saat zaman 500-an gitu. Jadi itu sepintas perjalanan sejarah gereja secara mendunia, secara nasional, dan secara lokal. Dari sejarah ini, apa yang mau kita petik untuk kita? Yang paling penting untuk kita adalah mari menjadi orang Katolik yang belajar dari sejarah, dan mari terus menjadi orang Katolik yang menciptakan sejarah. Jadi kalau pada kesempatan ini adik-adik meminta saya memberikan materi tentang sejarah kekatolikan dan hierarki, tentu yang penting itu tentang bagaimana sejarah gereja itu muncul ke dunia, bagaimana sejarah gereja itu datang ke Indonesia, bagaimana sejarah gereja itu datang di daerah yang ada di Indonesia. Tapi mungkin yang jauh lebih dalam, yang lebih penting, bagaimana sejarah gereja itu terlukis di dalam pribadi saya sebagai anggota gereja. Maka yang paling penting dari pengetahuan tentang sejarah gereja adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan iman Katolik dari sejarah yang ada, lalu kemudian kita menjadi pencipta dan pencetak sejarah baru untuk kekatolikan. Karena dulu gereja itu hidup dari banyak pengalaman yang dilakukan oleh zaman-zaman pendahulu. Nah, setelah kita pasti ada era dan generasinya. Yang kita bisa buat sekarang untuk menciptakan sejarah baru di era milenial bagi gereja itu apa?
Dan inilah saya pikir teman-teman yang masih di tempat kuliah itu menjadi tulang punggung gereja. Sehingga mata kuliah ini bagi saya yang paling penting bukan hanya adik-adik mengetahui dan memahami gereja, tapi juga menjadi pribadi-pribadi Katolik yang bersejarah, menciptakan sejarah untuk generasi berikut. Sama seperti definisi sejarah, sejarah itu berbagai macam bentuk rekam jejak atau catatan peristiwa yang pernah terjadi, yang kemudian bisa diulang dan juga bisa dipelajari kembali oleh orang-orang yang hidup di sekitar atau di zaman setelah kita. Mungkin saja nanti suatu saat era setelah kita akan coba memahami sejarah gereja itu dalam konteks apa? COVID misalnya. Karena di zaman ini juga kita menghidupkan gereja dan berjalan dalam hidup menggereja itu yang paling berkesan adalah bagaimana gereja tetap hidup di tengah badai pandemi COVID. Dan itu menjadi sebuah sejarah yang dapat kita maknai, dan sejarah yang bisa berguna untuk generasi-generasi setelah kita. Jadi ini mungkin sedikit jawaban dari saya terkait dengan sejarah gereja dari level universal atau umum, level nasional, dan konteks daerah atau lokal. Dan bahkan yang terakhir itu sejarah gereja dalam konteks pribadi. Artinya, kita juga perlu memeriksa diri kita. Kapan kita menjadi orang gereja Katolik? Ini juga penting. Dan itu harus menjadi catatan sejarah untuk setiap pribadi. Misalnya, kalau saya boleh tanya kepada teman-teman, kapan seseorang itu menjadi anggota gereja Katolik? Kira-kira kapan? Sejak dibaptiskan, Romo. Setelah dibaptis, Pak Romo. Benar. Saat kita dibaptis, maka secara resmi kita dibaptis. Setelah dibaptis, kita resmi menjadi anggota gereja Katolik, dan ini menjadi sebuah catatan sejarah. Kenapa kemudian setiap pembaptisan dicatat di buku stambuk? Karena itu menjadi sejarah pertama semua orang menjadi anggota gereja. Jadi sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kemudian, selain dengan rahmat sakramen baptis, masih ada banyak juga lagi sejarah-sejarah lain dalam gereja yang perlu kita ingat dan kita catat. Misalnya, setelah dibaptis, kita komuni pertama. Itu kalau di Flores kan pesta-pesta besar terus itu. Tapi apakah kemudian orang betul memaknai itu sebagai sejarah terbesar dalam hidup? Kemarin saya baru pulang kampung, saya mendengar cerita di salah satu tempat di Manggarai Timur, orang melakukan syukuran komuni pertama. Yang terjadi malah orang baku potong. Kan miris rasanya. Daerah Katolik, mayoritas Katolik, mensyukuri komuni pertama malah dengan baku bunuh. Nah, ini kan juga sejarah. Sejarah catatan kelam gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya sejarah pribadi bagaimana orang makin menyatu dengan Kristus. Ketika kita dibaptis, kita menyatu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika komuni pertama, kita lebih menyatu lagi dengan Tuhan Yesus karena kita menyantap tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur. Jadi itu sejarah terbesar dalam hidup. Layak sih dipestakan. Tapi yang jadi masalah ketika orang memanfaatkan pesta untuk bertengkar, berkelahi, dan baku bunuh. Nah. Tapi ini juga sejarah-sejarah yang perlu dicatat supaya generasi-generasi berikut atau setidak-tidaknya kamu nanti kalau sudah punya anak dan komuni pertama, ingat bahwa kalau orang Manggarai atau di tempat lain pernah ada komuni pertama dan saat itu adalah kesempatan untuk melampiaskan dendam, baku bunuh. Itu sejarah yang harus diingat. Kemudian ada lagi sakramen-sakramen lain di dalam gereja yang bisa dijadikan sejarah. Ya, kalau kemudian Krisma, itu kan sejarah terbesar juga. Setelah Krisma ada yang menikah, itu juga sejarah. Sejarah hidup beriman Katolik. Apalagi pernikahan Katolik ini istimewa. Tidak ada agama lain atau gereja lain yang punya kesakralan pernikahan seperti gereja Katolik. Dan memang di zaman canggih seperti sekarang, orang semua mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah terkait dengan sakramen yang dia terima. Jadi ini beberapa jawaban yang mungkin bisa membantu untuk kita memahami sejarah, terutama selain sejarah gereja Katolik, tapi juga sejarah kekatolikan kita masing-masing. Ini sangat penting untuk menata masa depan. Dan kalau kita bicara tentang sejarah, kita tidak hanya melihat masa lalu,
kita tidak hanya bisa memaknai masa lalu dalam konteks masa kini, tapi juga di masa kini kita menata masa yang akan datang. Maka dimensi sejarah itu kan ada 3, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Nah, kita menjadi anggota gereja, sebenarnya paling utama itu target kita di masa depan. Kenapa? Saya pernah membaptis satu orang tua agama Hindu di sini. Dia dari kalangan Aji. Kurang lebih 2-3 tahun dia ikut misa dan dia pingin sekali dibaptis. Tapi saya pending karena keluarganya tidak menerima dan juga saya meragukan dia sendiri apakah motivasinya betul-betul mau jadi Katolik. Setiap hari dia ikut misa dan kemudian suatu saat saya bertanya, kenapa kamu memilih menjadi orang Katolik? Kamu kan orang Bali. Lalu dia jawab apa? Setelah saya mendengar khotbah Romo, setelah saya berdoa, setelah saya ke gereja, saya menemukan sebuah ketenangan dan kepastian bahwa dengan menjadi Katolik, saya akan masuk surga. Jadi dengan menjadi Katolik, saya akan masuk surga. Dan di dalam gereja Katolik, surga itu tidak hanya diwartakan sesuatu yang akan datang, tapi pasti itu akan ada. Karena Yesus sendiri berbicara, aku datang dari surga, aku datang ke dunia, supaya di dunia saya mempersiapkan kamu, supaya ketika nanti kamu kembali, kamu bisa kembali kepada Bapa bersama aku, karena aku jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Jadi, Yesus itu berani sekali bicara tentang surga. Nabi-nabi lain tidak berani berbicara. Dan Yesus memperkenalkan diri sebagai dia yang datang dari surga, bukan dari dunia. Dan kepastian-kepastian itulah yang membuat dia merasa dia perlu dibaptis Katolik. Akhirnya kemudian saya membaptis dia menjadi orang Katolik beberapa tahun lalu. Jadi itulah tujuan kita menjadi orang gereja Katolik. Untuk menata masa depan, untuk mengharapkan masa depan, supaya ketika siarah di dunia ini berakhir, kita bisa kembali ke pemilik kehidupan kita, yaitu Bapa di surga. Inilah sejarah masa depan dari gereja dan hidup gereja Katolik. Jadi dalam ajaran teologi, gereja itu seperti perahu di mana kita berlayar menuju hidup abadi. Dan dalam pelayaran kita menuju hidup abadi, Tuhan sendiri yang memberikan jaminan sebagai bekal untuk kita. Adik-adik tahu bahwa di luar gereja Katolik ada Ekaristi enggak? Tidak ada kan? Hanya gereja Katolik yang punya Ekaristi. Dan Ekaristi itu apa? Ekaristi itu adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Perjamuan untuk mempersiapkan kita akan kembali ke surga. Nanti kalau punya waktu, adik-adik bisa baca di buku karangan dari Scott Hahn. Scott Hahn itu seorang pendeta yang sangat tenar di Amerika. Dia seorang doktor kitab suci. Selama 20 tahun, dia belajar khusus kitab Wahyu, dan ketika dia belajar kitab Wahyu, dia menemukan banyak pembicaraan tentang surga. Ada surga, ada ramalan tentang surga, dan dia menemukan di dalam kitab Wahyu itu pernyataan tentang perjamuan anak domba surga. Nah, di dalam gereja Protestan kan tidak ada perjamuan seperti perjamuan anak domba. Sekarang ada, itu karena mereka tiru-tiru juga dari gereja Katolik. Dia penasaran, dan dia kalau setiap kali berkhotbah, dia membenci gereja Katolik dan mengatakan bahwa misa itu penyembahan berhala. Dan memang dia sangat anti gereja Katolik. Sehingga ketika suatu saat, dia pergi ke gereja ikut misa untuk mencari kelemahan misa supaya dia bisa khotbahkan lagi. Dia pergi di sebuah kapel di Amerika Serikat di bawah tanah. Ketika dia ikut misa, dia mulai menikmatinya dari awal. Nah, dalam perjalanan semakin ke puncak, bulu badannya berdiri. Waktu dia mendengar sabda Tuhan, dia mulai merasa sesuatu yang tidak enak, gitu, tidak biasa. Terus puncaknya sampai dengan doa syukur agung. Terutama ketika memasuki kesempatan orang menerima tubuh dan darah Kristus, anak domba. Jadi kan imam mengatakan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Nah, sebelum menerima perjamuan anak domba, umat bilang apa?
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami sepanjang 3 kali. Di situ kemudian dia tertegun dan menemukan bahwa ternyata ini keistimewaan Katolik. Yang dia baca di kitab Wahyu tentang perjamuan surga itu ada di dalam misa di dalam gereja Katolik. Maka selesai misa dia pulang dan merenung. Selama 1 minggu dia terus ikut misa dan lama-lama dia menemukan bahwa ternyata misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Kemudian ia mengatakan kepada orang Katolik bahwa berbahagialah kamu menjadi orang Katolik, tetapi tidak berbahagialah ketika kamu menjadi orang Katolik tapi tidak pernah ikut misa. Nah, dengan ini saya bercerita supaya adik-adik juga jangan lupa ikut misa, karena itu spesialnya Katolik. Kemudian karena sudah kecantol dengan gereja Katolik, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke gereja Katolik. Maka dalam bukunya yang pertama, dia bercerita tentang pengalaman kembali ke gereja Katolik, dan buku itu dia beri judul Rome Sweet Home, artinya Roma rumahku. Mengisahkan perjalanan kembali ke gereja Katolik Roma setelah lama sekali dia menjadi seorang pendeta dan penginjil di gereja Protestan. Jadi inilah Katolik. Kita punya sejarah masa lalu, mulai dari para rasul, gereja perdana. Kita punya sejarah masa kini. Kita punya sejarah di masa yang akan datang. Dan itu adalah harapan untuk menjadi Katolik. Sehingga gereja itu lebih sebagai sebuah bahtera di mana kita dipersiapkan supaya nanti masuk surga. Nah, adik-adik bisa melihat dalam gereja Katolik, setiap kali orang mati kan dibawa ke gereja, dirayakan dalam misa. Jadi kembali ke pangkuan gereja, bersama gereja diantar kembali ke pangkuan Bapa dalam perjamuan abadi. Inilah sedikit sejarah gereja Katolik, dan inilah alasan kenapa kita perlu mengenal sejarah gereja Katolik, tidak hanya di masa yang lalu, juga di masa kini, tapi juga harapan yang perlu kita bangun untuk masa depan. Ini jawaban sekaligus menjawab pertanyaan tadi, dan juga sekaligus menjelaskan sebagian dari bahan yang saya sudah siapkan yang saya bagikan kepada adik-adik. Mungkin masih ada lagi sebelum kita masuk ke kiraan. Saya Romo. Ada lagi pertanyaan? Ada Romo. Oh, silakan. Izin bertanya Romo. Ah, Halo. halo, silakan. Perkenalkan, nama saya Wilbar Sadomosa. Biasa dipanggil Willy. Saya dari jurusan Kelautan Perikanan. Di sini saya ingin bertanya Romo, bagaimana korelasi antara tradisi yang mengungkapkan iman akan Tritunggal dengan Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik? Terima kasih Romo. Tentang tradisi ya? Ya Romo. Mungkin masih ada lagi supaya nanti sekalian Romo jawab. Izin bertanya Romo. Oke. Selamat pagi Romo, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Valdo dari Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini saya mau bertanya Romo, kita di Indonesia ini kan terbagi dua ya Romo, ada Kristen Protestan dan ada Katolik yang berasal dari Roma. Nah, baru-baru ini kita mengenal juga, saya baru mengenal ada yang namanya aliran Ortodoks. Nah, saya ingin bertanya dari persepsi Gereja Katolik itu, apakah mereka juga termasuk bagian dari saudara kita atau seperti Protestan Romo yang terpisah gitu pemimpinannya? Oke. Terima kasih. Iya. Lagi satu. Romo, saya mau tanya Romo. Lagi satu. Saya izin bertanya Romo. Saya perkenalkan sebelumnya. Ya, silakan Sonya. Selamat pagi Romo. Perkenal. Ya, yang perempuan dulu biar ada keseimbangan antara yang laki-laki dan perempuan. NTT Romo. Nah, silakan.
Perkenalkan, saya Agatha Febris Naisan, bisa dipanggil Agatha dari Fakultas Pariwisata. Saya izin bertanya terkait dengan hierarki gereja, khususnya kepemimpinan di gereja Katolik. Pertanyaan saya, kenapa untuk para biarawan biarawati atau pemimpin gereja itu tidak boleh menikah? Sedangkan di gereja Protestan itu untuk pemimpinnya seperti pendetanya itu boleh menikah gitu, Romo. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup 3 dulu ya, nanti kalau ada lagi. Jadi cukup 3 dulu, nanti kalau ada lagi, boleh sementara Romo menjelaskan, bertanya ya, nggak apa-apa, interupsi saja untuk bertanya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi atau merasa tidak paham gitu. Ada 3 pertanyaan yang dimunculkan, pertama tentang tradisi gereja, yang kedua tentang aliran-aliran yang ada di dalam gereja, baru yang ketiga tentang hierarki gereja, kenapa tidak menikah. Oke. Dengan pertanyaan terakhir ini, kita pelan-pelan masuk ke bagian hierarki ya. Pertama, hierarki itu sebuah tradisi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, dalam gereja Katolik itu ada beberapa dokumen yang kalau dalam hidup bernegara itu ada namanya tata perundang-undangan. Kalau di Indonesia, tata perundangannya itu mulai dari apa? Pancasila, UUD, dan seterusnya turunan-turunan sampai dengan peraturan pemerintah atau perda. Dalam gereja Katolik juga ada tata urutan perundang-undangan, mulai dari kitab suci, katekismus. Tadi teman kita yang tanya itu kan ambil dari katekismus tentang tradisi. Nah, saya kasih tahu sekarang, tata urutan perundangan gereja Katolik itu mulai dari kitab suci, buku katekismus, kemudian buku ajaran-ajaran iman lain dari magisterium gereja, teologi, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya tradisi. Tentang buku teologi, ini kan adik-adik mahasiswa juga perlu tahu. Tidak semua buku teologi yang berbicara tentang Tuhan atau buku eklesiologi yang berbicara tentang gereja itu sah. Kalau dalam gereja Katolik, sebuah buku itu sah memiliki ajaran yang benar, kalau di halaman-halaman depan itu ada tulisan imprimatur dan nihil obstat. Jadi di buku-buku ajaran teologi, di halaman depan selalu tertulis imprimatur dan nihil obstat. Imprimatur itu sudah dicek oleh pakar khusus, sedangkan nihil obstat itu sudah dicek oleh pakar khusus yang ditentukan gereja, sedangkan imprimatur itu direstui oleh otoritas tertinggi gereja. Dalam hal ini uskup atau fikjen atau orang yang dipercayakan oleh uskup. Jadi kalau dalam sebuah buku ajaran iman atau teologi atau bicara tentang gereja tidak punya label itu di depannya, maka itu bukan buku yang sah yang mengajarkan iman yang benar. Saya kasih contoh. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar buku Da Vinci Code tentang Maria dan Maria Magdalena. Maria Magdalena dan Yesus kan? Itu kan sebuah novel. Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa novel itu menjadi sebuah ajaran yang benar tentang relasi antara Yesus dan Maria Magdalena. Sebenarnya, kalau bicara dari ajaran yang benar, buku yang benar, relasi antara Yesus dan Maria Magdalena yang dilukiskan dengan sangat romantis oleh Da Vinci Code, itu gambaran-gambaran seperti fiktif begitu. Jadi itu khayalan-khayalan yang memang yang dibuat cerita sedemikian supaya tampak menarik dan romantis. Tapi relasi yang sebenarnya antara Yesus dan Maria itu juga ada di buku yang ada ditulis oleh seorang imam, judulnya Saat-saat Intim Bersama Sang Guru. Itu yang sah. Dan yang diceritakan di sini itu terinspirasi dari cerita di dalam kitab suci. Saya rasa dalam bacaan Injil kemarin juga ada itu, cerita tentang perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, dan disebutkan secara khusus Maria Magdalena itu seorang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan 7 roh jahat. Jadi ceritanya di buku itu, Maria Magdalena ini kan seorang pemain harpa, artis kayak gitu. Dia selalu tampil di mana-mana di setiap event-event besar karena Maria Magdalena itu anak orang kaya dari Magdala, tukang kain. Makanya disebut Maria Magdalena.
Maria dari Magdala, anak tukang pabrik kain. Kemungkinan kain kafan yang dipakai untuk Yesus itu dari orang tuanya, kemungkinan. Nah, karena dia anak orang kaya, biasalah anak orang kaya kan pasti selalu tampil di publik, di panggung-panggung, karena dia juga seorang artis yang punya bakat bermain musik. Suatu kali dia pergi bermain musik dalam sebuah acara perjamuan di rumah yang namanya Om Simon. Yesus datang ke sana, tapi Yesus mengambil posisi di kejauhan di keremangan. Sementara dia bermain harpa, tiba-tiba dia macam kecantol gitu. Hatinya terpikat oleh Yesus yang datang dengan penampilan sebagai seorang anak muda yang tidak elit-elit amat pada waktu itu. Seperti biasalah penampilan Yesus, rambut panjang, brewok, dan nggak terlalu kumamos juga. Apa yang membuat dia terkesetrum begitu dengan kehadiran Yesus? Bukan kegantengan dan tampang Yesus, tapi spiritualitas yang ada di dalam diri Yesus, yakni roh yang menjiwai Yesus yang kemudian mengganggu roh jahat yang sedang merasuki Maria Magdalena. Dia kan sedang dirasuki oleh 7 roh jahat. Dan itu menjadi sebuah gangguan terbesar dalam hidupnya. Dan dia anak orang kaya. Rumah sakit tidak mampu untuk mengeluarkan 7 roh jahat itu. Dia bisa bayar rumah sakit di mana saja, tapi jenis itu kan tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan karena dia merasa bahwa Yesus itu seorang figur yang bisa menyembuhkan dia, setelah dia bermain harpa, dia pergi langsung berjumpa dengan Yesus, dan mulailah dari situ mereka berdialog, memiliki hubungan yang oleh Da Vinci Code dilukiskan sebagai hubungan yang romantis. Tapi sebenarnya kedekatan Maria Magdalena dan Yesus itu lebih karena Maria Magdalena merasa sangat berhutang budi kepada Yesus, karena Yesuslah yang berani mengeluarkan 7 roh jahat yang merasuki dirinya. Sebagai balas jasa, kemudian Maria Magdalena itu jadi donatur untuk seluruh karya perutusan Yesus dan para muridnya. Nanti baca di Injil yang kemarin itu ada ceritanya. Dan kemudian saking merasa merasa sangat dikasihi Yesus dan mengasihi Yesus, kita tahu ketika Yesus mati, siapa yang paling rajin ke kubur untuk menengok? Maria Magdalena kan? Dan orang pertama yang melihat kubur kosong itu Maria Magdalena. Inilah sebuah cerita yang benar tentang hubungan Maria Magdalena dan Yesus. Dan dalam buku itu, Maria Magdalena kemudian dilukiskan sebagai pribadi yang memiliki cinta terakhir itu Yesus, sedangkan cinta pertamanya dia itu Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Karena waktu kecil, mereka itu tumbuh dan berkembang bersama. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu pacar pertamanya Maria Magdalena. Kemudian kan jadi pengikut Yesus. Dan ceritanya setelah Yesus mati kan, Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dia kasihi di kaki salib itu. Dan setelah itu Yohanes membawa Maria ibu Yesus untuk tinggal di rumah Maria Magdalena. Ini seperti ada cinta segitiga, tapi tidak menjadi cinta segitiga seperti lukisan relasi emosional manusia, lebih sebagai segitiga cinta ilahi. Nah, itu sedikit gambaran tentang buku yang sah dan tidak sah yang berbicara tentang ajaran iman yang benar. Kembali ke tradisi. Di dalam gereja Katolik ada beberapa tradisi yang diwariskan turun-temurun, tetapi tidak harus ada di dalam kitab suci. Karena tidak semua hal bisa tertulis dalam kitab suci. Itu di bagian akhir Injil Matius atau Yohanes dikatakan bahwa tidak semua hal itu ditulis, karena kalau semua ditulis, dunia ini tidak cukup kuat untuk menampung. Nah, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, tidak dicatat di dalam sebuah buku teologi, tapi penting untuk dilaksanakan. Contoh, jalan salib itu tidak ada di kitab suci, tapi itu devosi yang menjadi tradisi yang diwariskan. Doa rosario tidak ada di kitab suci, tapi itu diwariskan sebagai sebuah tradisi. Dan banyak ajaran-ajaran iman yang tidak tercatat di kitab suci, tapi diwariskan sebagai tradisi. Contoh, 10 perintah Allah di kitab suci, tapi 5 perintah gereja kan tidak ada di kitab suci. Karena dipandang baik dan berguna untuk menumbuh kembangkan iman, maka tradisi-tradisi yang baik ini diwariskan turun-temurun. Termasuk hierarki gereja itu tidak tertulis di dalam kitab suci, walaupun punya dasar biblis.
Kenapa harus pemimpinnya kepada paus? Kenapa hierarki gereja itu hanya ada paus, uskup, imam? Kan saya sudah share di bahan itu tentang hierarki gereja. Jadi itulah susunan hierarki gereja seperti yang sah sekarang ini, itu tradisi juga menjadi sebuah ajaran resmi gereja, bahwa gereja Katolik Roma memiliki hierarki paus, kardinal, uskup agung, uskup, imam, kemudian diakon, dan yang terakhir itu umat beriman. Nah, biasanya yang disebut hierarki itu kelompok-kelompok kaum tertabis, uskup, imam, diakon. Nah, pertanyaannya, kenapa kelompok hierarki yang tertabis ini tidak menikah? Ini juga tradisi. Tidak ada di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa orang yang ditabiskan tidak menikah. Tapi ini ditradisikan di dalam gereja Katolik. Sempat ada perbincangan isu tentang apakah mungkin dalam gereja Katolik kaum tertabis itu boleh menikah. Tapi Paus mengatakan ya belum saatnya untuk berbicara tentang hal itu. Karena juga kalau mau kembali ke kitab suci, sejarah tentang Yesus sebagai imam agung juga kan dia tidak menikah. Tadi dia punya kedekatan dengan Maria Magdalena seperti yang dilukiskan oleh Da Vinci Code. Dan untuk dunia bisa melihat itu sebagai hubungan yang istimewa dan spesial kan. Tapi dari cerita yang sebenarnya itu bukan karena hubungan cinta erotis, tapi itu lebih pada relasi spiritual. Jadi kasih, bukan hubungan cinta biasa, tapi hubungan kasih. Ya, kalau dalam lukisan Da Vinci Code kan seperti Yesus dan Maria Magdalena itu pasangan yang bagus gitu. Jadi kenapa tidak menikah? Karena Yesus juga tidak menikah, itu dasarnya, dasar kitab sucinya. Kemudian ada alasan praktis pastoral yang lain yang kemudian dimunculkan oleh gereja untuk menegaskan bahwa memang dalam gereja Katolik menjadi imam itu atau kaum tertabis itu tidak perlu menikah. Kenapa? Kalau sudah menikah kan hati mendua, mana untuk melayani, mana berpikir tentang pasangan. Itu dari segi praktis pastoral. Belum lagi yang praktis-praktis lain, kalau imam Katolik menikah, tiba-tiba dia merayakan misa, dan sementara dia bilang ini, marilah berdoa, anaknya dari belakang datang, bilang, papa. Itu rasanya bagaimana itu? Dan juga alasan lain supaya dia fokus pada pelayanan. Saya sendiri juga membayangkan kalau imam itu menikah, punya istri dan anak, pasti dia tidak bebas melayani yang lain. Tiba-tiba dia harus melayani orang yang punya masalah. Ya, kalau yang punya masalah itu juga ibu-ibu atau perempuan, pasti istrinya kan secara manusiawi cemburu. Dan itu tidak bagus untuk sebuah pelayanan. Atau dia memperhatikan orang lain, tiba-tiba istri dan anaknya sakit, bagaimana dia bisa fokus melayani? Jadi masih ada banyak pertimbangan-pertimbangan praktis, tidak hanya dari segi biblis dan teologis, kenapa dalam gereja Katolik kaum tertabis itu tidak perlu menikah. Yang paling pasti karena Yesus tidak menikah, itu tetap diwariskan. Itu tentang kaum tertabis yang tidak menikah dalam hierarki. Yang satu tadi pertanyaan tentang gereja ortodoks. Di bahan itu saya sudah berikan kepada adik-adik, kenapa, apa itu hierarki, mengapa perlu, dan untuk apa. Salah satu jawaban yang saya berikan, mengapa perlu hierarki, karena sifat gereja yang satu. Ada 4 sifat gereja yang saya sudah bagikan di situ. Jadi hierarki itu penting untuk menjaga kesatuan gereja. Coba kamu bayangkan, kalau tidak ada hierarki, kita imam bisa seperti pendeta, bangun gereja sebanyak-banyaknya. Tapi gereja Katolik karena ada hierarki, tidak bisa imam berbuat seperti pendeta. Ketika dia sudah tidak suka dengan satu paguyupan, dia bisa membangun gereja baru yang lain. Gereja Katolik tidak bisa. Karena hierarki, kalau tidak ada hierarki, orang akan bebas membangun gereja. Jadi hierarki itu untuk menjaga kesatuan gereja. Dan hierarki itu penting karena ada bahaya penyesatan. Itu sudah bahan ada itu. Ada bahaya penyesatan dan perpecahan. Itu ada di kitab suci Matius 7:15. Yesus mewanti-wanti hati-hati terhadap nabi-nabi palsu.
yang akan memakai namaku untuk kepentingan sendiri. Nah, inilah bahaya terbesar untuk kita yang dinamakan atau menamakan diri pelayan Tuhan. Bisa kita jual Yesus seolah-olah Yesus yang butuh, padahal tidak. Ya, contoh saja misalnya. Bicara tentang perpuluhan. Kalau di teman-teman gereja lain perpuluhan itu wajib, tapi kalau dalam gereja Katolik tidak ada Yesus mengajarkan perpuluhan, kan? Itu ada di kitab Imamat Perjanjian Lama. Tapi orang bisa menjual Yesus, Yesus butuh, karena itu wajib perpuluhan. Yesus mana yang butuh uang? Kan tidak ada. Itu kan kebutuhan kita, bukan kebutuhan Yesus. Yesus malah mengajarkan kalau mau memberi persembahan, bukan hanya 1/10. Kau beri semua, yang penting kau beri dengan tulus. Contoh dalam cerita tentang janda miskin yang memberikan 2 keping perak. Dia cuma punya 2 keping perak di dompet, tapi dia beri semua itu. Kalau pakai istilah perpuluhan, pasti Yesus bilang, ngapain kamu beri semua? Ambil 1/10 dari 2 keping itu. Tapi Yesus bilang, dia hebat. Dia memberi dari seluruh yang dia miliki. Dan itulah persembahan yang hebat. Yang mau dikatakan bukan soal jumlah, tapi ungkapan hati yang tulus. Kenapa kemudian dalam gereja Katolik tidak ada standar kolekte? Orang bebas memberi kolekte berapa saja, yang penting beri dengan hati yang tulus. Itu. Jadi hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat dan nabi-nabi palsu, bahaya penyesatan dan perpecahan. Nah, kita kembali ke gereja-gereja. Kalau kami di Jembrana, ada namanya denominasi gereja, itu sudah ada 48 denominasi. Artinya di luar gereja Katolik sudah ada 48 gereja yang lain, gereja-gereja Protestan. Dan orang bebas membangun sesuai dengan maunya. Nah, ini kan kasihan juga dengan Yesus ya. Yesus tidak ingin kita pecah sebenarnya. Karena Yesus berdoa, buatlah supaya mereka satu seperti aku dan engkau ya Bapa, satu. Tapi di dunia dengan banyak kepentingan, ya banyak gerejanya. Kita juga tidak tahu mana yang benar. Tapi saya hanya mau mengatakan kepada adik-adik bahwa banggalah menjadi orang Katolik dan tetaplah menjadi Katolik. Kenapa? Kalau kita mau bicara gereja yang legal dan sah, sebenarnya seperti yang saya ceritakan di bagian awal, ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus sebagai vadas gereja, itulah gereja yang sah dibangun oleh Yesus. Dan gereja Katolik kemudian didirikan di atas dasar para rasul. Kenapa kemudian di antara 4 sifat gereja, salah satunya adalah gereja satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik artinya gereja yang didirikan di atas dasar para rasul. Dan gereja Katolik didirikan di atas para rasul dengan Rasul Petrus sebagai paus pertama. Dan Yesus sendiri sudah bilang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Allah maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Saya selalu bilang kepada orang-orang, kalau mau masuk surga jangan lupa jalan-jalan ke negara. Karena negara itu gereja yang berpelindungkan pada Santo Petrus. Nanti kalau kamu ke negara, di pintu gerbang, kamu langsung disambut oleh Santo Petrus. Dengan di tangan kanan, dia pegang tongkat kegembalaan, di tangan kiri dia pegang kunci kerajaan Allah. Artinya, dia merangkul kita di dunia untuk digembalakan dalam Yesus. Nah, nanti dia yang bukakan kita pintu surga, karena dialah yang pemegang kunci kerajaan surga. Jadi, kita boleh punya cita-cita masuk surga, tapi jangan lupa yang pegang kunci kan Santo Petrus. Jadi siapa yang dekat-dekat Santo Petrus, pasti Santo Petrus hafal. Makanya kepada umat di negara saya bilang, kalau kamu rajin ke gereja, Santo Petrus tanda kamu punya muka. Nanti besok-besok mati, dia langsung tahu, oh ini orang rajin ke gereja. Dia buka pintunya. Jadi itu tentang mana gereja yang ya kita tidak bisa mengatakan benar atau tidak benar, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kita perlu bangga jadi orang Katolik dan teruslah menjadi orang Katolik, karena jelas dasar kita ada di Santo Petrus. Dan tujuan kita masuk surga, dan yang pegang pintu surga, kunci pintu surga itu Santo Petrus. Dan Petrus adalah paus pertama untuk gereja Katolik yang masuk dalam hierarki. Tentang Ortodoks, memang dia juga Katolik, tapi perbedaan mendasarnya pada di dalam gereja Katolik ini kan banyak juga dia. Katolik Roma, Katolik Ortodoks, Katolik Armenian,
Katolik Koptik. Jadi kalau kita pergi ke Tanah Suci itu, di sana kita lihat ada beberapa tempat itu sudah dibagi dengan 4 jenis Katolik di sana. Katolik Roma, Katolik Ortodoks, Katolik Armenian, ada lagi Katolik Pasatu, Anglikan. Nah, tentang Katolik Ortodoks, di Bali juga ada. Di Singaraja itu ada itu Katolik Ortodoks. Dan salah satu pendetanya juga mantan imam kalau tidak salah. Perbedaannya ya yang sepintas, mereka punya imam boleh menikah. Mungkin bishop saja yang tidak. Tapi kalau gereja Katolik kan imam pun tidak boleh menikah. Satu kali pernah saya pergi ke Mesir dan di sana itu ada Katolik Koptik kalau tidak salah. Dan mereka itu ada tingkatannya. Jadi tingkatan imam dalam usia tertentu ada yang masih boleh menikah, tapi kalau sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari itu lagi itu baru tidak boleh menikah. Ya masing-masing punya pertimbangan, tapi kita hanya bicara gereja Katolik Roma. Kalau gereja Katolik Roma jelas, imam atau kaum tertabis tidak boleh menikah, dan hierarkinya juga jelas. Di situ ada hierarki gereja mulai dari paus, kardinal, uskup agung, uskup presbiter, itu imam, diakon, nah kemudian umat. Yang paling penting untuk adik-adik dalam hierarki itu juga adalah bukan hanya hierarki gereja saja, tapi hierarki hidup menggereja. Itu coba klik bagian berikut itu, saya ada tulis hierarki hidup menggereja, mulai dari keuskupan, paroki, ada stasi atau lingkungan. Nah, ini kan penting untuk adik-adik. Sebagai mahasiswa, jangan lupa hidup berparoki, jangan lupa lingkungan di mana kamu tinggal, join ikut berdoa di lingkungan atau KBG yang ada di sana. Tingkat paling kecil dari gereja itu keluarga, namanya Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Jadi itulah gereja terkecil dari gereja Katolik. Dan kalau bicara tentang gereja Katolik mendefinisikan gereja itu bukan hanya sebagai gedung saja. Itu hanya sarana. Karena yang paling penting itu gereja sebagai sebuah persekutuan umat Allah yang sedang bersiarah menuju rumah Bapa. Itu definisi gereja sebenarnya. Sehingga kalau bicara tentang gereja, jangan membayangkan hierarki saja. Kita semua adalah gereja. Anggota gereja, tubuh mistik Kristus. Mungkin ini beberapa jawaban yang bisa saya berikan terkait dengan 3 pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau ada keberatan atau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan. Tapi jangan lupa waktu kita masih tinggal berapa menit. Kalau masih ada waktu, boleh bertanya lagi tentang bahan yang saya sudah sharekan, juga tentang apa saja yang mungkin kalian perlu cari tahu lebih dalam dan lebih jauh tentang gereja Katolik dan apa saja tentang hidup menggereja. Silakan. Ingin bertanya, Romo. Izin Romo, maaf sebelumnya. Halo, Romo. Halo. Ingin bertanya, Romo. Oke. Di sini, Romo. Tanya dulu dia punya hostnya. Masih ada waktu nggak? Izin Romo, untuk waktunya sisa 15 menit untuk sesi materi dan diskusi. Oh, masih ada 15 menit lagi ya? Ada mau 15 menit lagi. Oke. Silakan saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Izin bertanya, Romo. Silakan. Oke, maaf Romo. Tadi di sini saya masih bingung, Romo. Bertanya lagi, Romo, kan kita tahu bahwa imam tidak diperbolehkan untuk menikah. Tetapi setahu saya, Romo, ada beberapa negara imam yang boleh sudah menikah, seperti Romo Simon dari Eropa. Bagaimana itu, Saudara Romo? Siapa? Seperti siapa contohnya tadi? Seperti Romo Simon dari Eropa, Romo. Itu dia ada di mana sekarang? Di Italia, Romo. Masih sebagai imam Katolik? Iya, Romo. Sudah menikah sebagai imam atau sudah mantan imam? Sudah menikah sebagai keluarga, Romo. Berkeluarga.
Oh, sebenarnya pada prinsipnya dalam gereja Katolik Roma maksudnya, imam itu tidak menikah. Tapi kalau ada imam yang menikah, maka jabatan imamatnya itu diambil kembali. Dan itu ada prosesnya namanya laisasi. Laisasi itu proses pembatalan atau pengambilan kembali wewenang sebagai imam, hingga walaupun dia menikah, maka dia tidak menjalankan fungsi sebagai imam lagi. Itu. Jadi ada istilahnya mantan imam gitu. Banyak mantan imam. Jadi kalau dia sudah menikah, pasti sudah tidak jadi imam lagi, hanya sebagai mantan. Pasti beliau memang kita masih panggil Romo, tapi dia sudah tidak menjalankan fungsi sebagai imam. Dalam gereja Katolik biasanya kalau sudah menikah, imamatnya dicabut, tidak difungsikan lagi. Meterai imamatnya susah dihilangkan, tapi fungsinya itu yang tidak dipakai. Kalau setiap ada tabisan imam itu ada namanya pemberian yurisdiksi. Yurisdiksi itu hak dan wewenang yang diberikan kepada seorang imam yang sudah dihabiskan untuk menjalankan fungsi imamat. Jadi beliau kemungkinan dan memang sudah tidak menjalankan fungsi sebagai imam lagi kalau dia sudah menikah. Dan dalam gereja Katolik, kalau imam itu menikah, maka harus melalui sebuah proses yang saya bilang tadi. Kalaupun dia sudah punya istri, belum tentu dia bisa dinikahkan. Kalau dia ex-imam, maka ada proses pelepasan dari jabatan imamat itu melalui laisasi namanya. Gitu. Tapi yang pasti kalau sudah menikah tidak menjadi imam lagi. Oke? Nanti bisa dicek saja beliaunya. Apakah masih jadi imam atau sudah jadi mantan imam karena menikah. Romo, saya izin baru saja saya baca tentang Romo Simon ini. Ternyata Romo Simon ini bukan ini Katolik, tapi dia pastor Anglikan gitu. Oh iya. Berarti benar. Kan tadi saya bilang selain gereja Katolik Roma, gereja Katolik lain kan seperti yang adik penantanya tadi itu, memang mereka masih boleh menikah. Sekarang ini kan saya lihat juga di YouTube ada yang terkenal nama Romo Simon itu. Dan panggilan Romo itu bukan hanya untuk gereja Katolik sekarang nih. Di teman-teman Buddha juga pemimpinnya dipanggil Romo. Kami di FKUB itu ada beberapa Romo, termasuk saya, ada Romo dari Buddha, ada Romo dari mana lagi, yang lain-lain. Memang kita harus hati-hati melihat status-status yang ada di medsos. Ya, kayak Romo Simon ini kan kalau orang terjebak pikirnya dia orang Katolik. Orang yang tidak mengenal mana bedanya gereja Katolik Roma dan gereja Katolik lain pasti langsung menyimpulkan bahwa ada imam yang menikah kok bisa jadi imam. Pasti dia bukan gereja Katolik Roma. Kalau gereja Katolik Roma sejauh ini Paus tidak mengizinkan untuk imamnya bisa menikah. Berarti sudah jelas ya, Romo Simon itu karena bukan orang gereja Katolik Roma, makanya dia bisa menjadi imam sambil menikah. Ya dipanggil Romo lah, bukan imam. Karena kalau imam itu ada rahmat tabisan. Dan gereja Katolik semua punya imam yang ditabiskan. Tapi gereja Katolik Roma yang tidak boleh menikah. Ada lagi? Izin bertanya, Romo. Silakan. Oke, selamat pagi Romo. Pagi. Salam semangat dalam melayani tugasnya Romo. Amin. Perkenalkan, nama saya Siprianus Dharma dari Fakultas Teknik. Saya ingin bertanya Romo, kenapa umat Katolik mesti harus tahu apa itu gereja yang satu, kudus dan apostolik? Serta dalam ajaran Katolik itu pasti diadakan dalam setahun itu ada doa rosario Romo di bulan Mei sama
Oktober ya Romo. Kenapa tidak diadakan di bulan yang lain gitu, harus mesti di bulan Mei sama Oktober. Oke, terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Mulai dari yang terakhir ya, kenapa bulan Rosario atau bulan Maria itu di bulan Mei dan Oktober. Ini tradisi yang diwariskan tapi juga bertolak dari pengalaman. Kalau ada yang pernah baca tentang penampakan Bunda Maria kepada 3 bocah di Fatima, siapa itu 3 bocah itu? Yasinta, saya lupa lagi 3 namanya itu. Pokoknya ada 3 bocah di Fatima yang kepadanya Bunda Maria menampakkan diri. Itu menurut cerita, sepanjang bulan Mei sampai Oktober, Bunda Maria datang menjumpai mereka setiap tanggal 13 dalam bulan. Nanti kamu bisa baca. Kecuali bulan Agustus, karena ada suatu peristiwa tertentu yang terjadi di Eropa, maka Bunda Maria tidak datang pada tanggal 13. Tapi bulan-bulan lain, Bunda Maria selalu datang menjumpai mereka setiap tanggal 13 dalam bulan sepanjang Mei sampai Oktober. Waktu saya ke Fatima, saya membaca ulang sejarah itu, dan di sana biasanya selalu ada prosesi, dan hal itulah yang membuat saya kemudian ketika pulang ke paroki, membiasakan diri dengan devosi kepada Bunda Maria. Kami di paroki itu setiap tanggal 13 ada prosesi dan misa di Gua Maria. Kalau yang pernah ke seminari Tuka juga bisa melihat di sana mereka misa Maria itu setiap tanggal 13 dalam bulan. Kenapa dipilih cuma 2 bulan? Itu sejarahnya. Jadi karena Bunda Maria datang pada bulan-bulan itu. Kenapa tidak dibuat setiap bulan? Ya, gereja sebagai sebuah persekutuan bersama mempertimbangkan aspek kesibukan juga kan. Kalau dibuat setiap bulan, aduh, yang 2 bulan setahun aja susah, apalagi kalau setiap bulan. Tapi itu cuma doa bersama yang dicanangkan oleh gereja. Selebihnya orang bisa berdoa sendiri tanpa dibatasi oleh bulan Mei dan Oktober. Contoh, dulu saya waktu masuk seminari, di rumah orang keluarga itu setiap malam mereka doa rosario keluarga. Tidak harus tunggu bulan Rosario. Jadi itu gereja sebagai paguyuban bersama dan gereja pribadi. Pribadi dalam arti iman pribadi. Sehingga kalau saya pribadi juga setiap hari saya berdoa rosario. Tidak harus tunggu bulan-bulan itu. Tapi kenapa gereja memberikan kesempatan itu untuk menjaga komunio, istilahnya persekutuan gereja untuk berdoa bersama Bunda Maria. Memang lagi-lagi ini tradisi yang tidak dicatat di dalam kitab suci, tidak diwariskan oleh Yesus, tapi ini sebuah kebiasaan yang baik untuk dipelihara terus-menerus. Jadi itu tentang doa rosario. Kemudian sifat gereja. Tadi disebutkan ada 3 ya, tapi sebenarnya ada 4. 1, kudus, katolik, apostolik. Kenapa harus punya sifat gereja? Bayangannya begini, manusia juga punya sifat. Dan sifat itu menentukan ekspresi dari seorang pribadi. Kalau kita belajar sesama, kita harus belajar sifatnya untuk kita bisa memahami seorang pribadi. Demikian juga gereja. Di dunia ini ada banyak gereja, kan tadi kita lihat, bahkan Katolik pun ada banyak. Makanya untuk gereja Katolik Roma dikasih item khusus tentang sifat, supaya orang tidak berjalan di luar rel. Atau kalau berjalan di luar rel, itu pasti bukan gereja Katolik. Di bagian hierarki kan sudah saya sampaikan, apa itu hierarki, mengapa perlu hierarki, untuk apa itu hierarki. Alasannya untuk menjaga kesatuan gereja, supaya gereja itu tidak gampang membangun protestantisme atau gereja-gereja baru. Kenapa kemudian gereja Katolik tidak bisa membangun gereja sembarang kan? Harus dengan persekutuan, persetujuan otoritas gereja. Dan otoritas gereja itu selalu ada di tangan uskup. Makanya gereja lokal itu dipimpin oleh uskup. Gitu. Jadi, tapi gereja lokal itu yang dipimpin oleh uskup tetap mengacu pada gereja universal yang disimbolkan dengan
Paus sebagai wakil Kristus di dunia, kan gitu. Jadi untuk menjaga kesatuan, supaya gereja Katolik itu satu dari pusat sampai ke ujung-ujungnya. Nah, contoh kesatuan, misa. Misa itu di mana-mana aja Katolik Roma pasti sama. Kita masuk di dunia mana saja, pasti kalau dapat misanya gereja Katolik Roma, pasti sama. Karena kita satu. Kenapa satu? Karena pemimpin kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kenapa dalam gereja Katolik orang tidak bebas mendirikan gereja, karena dia harus taat kepada atasan, dalam hal ini uskup dan paus. Kita imam pun tidak bisa berbuat seenaknya. Tidak bisa kalau kita sudah bosan dengan umat tertentu, bangun lagi yang lain seperti pendeta-pendeta. Ketika dia sudah tidak puas dengan satu persekutuan, dia bisa bangun lagi. Katolik tidak bisa, karena kita harus mengacu pada atasan yang kita percaya sebagai simbol kehadiran Kristus yang adalah pemimpin untuk kita. Jadi itu sifat. Kemudian sifat kudus. Kenapa kudus? Karena gereja Katolik itu gereja untuk orang berdosa, supaya dikuduskan di dalam gereja. Saya selalu bilang, kalau merasa diri berdosa, ayo ke gereja. Kalau merasa diri kudus, tidak usah ke gereja. Karena gereja itu tempat untuk orang berdosa dikuduskan. Sering terjadi, orang pikir gini, aduh saya sudah berdosa, sudah lama tidak ke gereja, tidak usah lagi ke gereja, sudah kadung. Itu salah. Justru karena sudah berdosa, kita perlu ke gereja. Kalau sudah kudus, maka itu sudah masuk dalam kategori orang-orang kudus. Berarti sudah mati. Di dunia ini tidak ada orang kudus. Yang ada orang suci, orang menuju ke kesucian. Bapak suci aja dibilang Bapak suci, paus dia dibilang Bapak suci, bukan Bapak kudus, karena dia masih hidup. Kalau kudus itu sudah mati, seperti orang kudus. Dan karena kita masih hidup, maka kita sedang dalam OTW kepada kekudusan. Ya, hal yang mungkin kita dapat menjadi orang suci sedikit. Kenapa kemudian kita komentar, kalau orang rajin berdoa, kita bilang, kamu kok suci sekali. Tapi belum sampai ke taraf kudus. Dan lagi-lagi gereja itu gereja untuk orang berdosa supaya dikuduskan. Kenapa kemudian gereja Katolik itu tidak bisa melepaskan korpus dari salib. Salib kita itu seperti gini kan, harus ada Yesus yang tergantung. Bukan sekedar berbentuk salib. Karena kalau tidak ada Yesus, tidak ada penyelamatan. Bukan salibnya yang menyelamatkan, tapi Yesus yang ada di salib. Kan dari atas salib ini Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan salibnya, tapi Yesus yang ada di salib. Maka gereja Katolik selalu punya salib yang ada Yesusnya. Kamu punya dada, coba cek. Kalau ada yang pakai salib, ada korpusnya enggak? Kalau tidak ada korpus, itu bukan Katolik. Itu Protestan. Karena bukan salib yang menyelamatkan, tapi Yesus yang ada di salib. Kenapa Yesus ada di salib? Karena dia mau mengampuni orang berdosa. Makanya ke gereja Katolik selalu ada salib besar di gereja. Selalu buat tanda salib. Karena kita ini orang berdosa yang minta disucikan dan dikuduskan Allah melalui salib. Itu sifat gereja Katolik. Kemudian Katolik itu artinya universal, umum. Dan gereja Katolik itu terbuka untuk setiap golongan, suku, latar belakang. Kita tidak membedakan misalnya ini hanya untuk orang Katolik Flores, ini hanya untuk Katolik Bali. Nah, kalau teman-teman Protestan kan ada gereja Protestan Bali, gereja Protestan Batak. Kalau gereja Katolik tidak ada bilang ini Katolik Bali, ini Katolik Jawa. Semua kita Katolik Roma. Karena umum dia. Siapa saja boleh masuk. Dan gereja Katolik itu karena umum, ajarannya juga umum. Kita tidak ada ajaran radikal. Walaupun kita perlu militan. Jadi harus ada perbedaan harus bisa membedakan antara radikal dan militan. Kita tidak diajarkan untuk radikal, tapi kita perlu militan. Tuh. Dan Katolik itu umum juga terjemah dalam, coba lihat kalau kita misa, orang agama lain boleh ikut kan? Yang penting mereka tidak terima komuni. Karena kita tidak khusus, umum, universal. Itulah Katolik. Pergaulan juga. Orang Katolik itu tidak ada bilang begini, jangan bergaul dengan agama ini, itu najis, itu kafir, tidak ada.
Teman-teman gereja lain ada saja yang bilang ini najis, ini kafir. Kalau gereja Katolik tidak. Siapa saja diterima, dirangkul. Boleh bergaul dengan siapa saja. Karena sifatnya Katolik. Kalau apostolik, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita berkiblat pada para rasul. Dasar gereja itu para rasul. Jadi mereka lah yang menjadi darah-darah yang mereka tumpahkan itu sebagai peletak dasar gereja. Makanya kita selalu berkiblat pada para rasul. Dan para rasul yang hidup itu terjemah dalam diri para imam di gereja para rasul. Itulah 4 sifat yang mencirikan gereja Katolik. Kalau tidak ada sifat ini, maka bubarlah Katoliknya. Sama dengan pribadi manusia, ada sifat yang melekat dalam dirinya yang menunjukkan keunikan dan karakter atau kekhasan pribadi. Jadi gereja Katolik Roma punya sifat karena itu yang membuat ciri khas yang membedakan dia dari gereja lain. Kira-kira begitu ya? Semoga bisa dipahami dan diterima. Ada lagi? Saya Romo. Ya, Saya Romo. Perkenalkan, saya Jonathan Grayson Armesak dari Fakultas Hukum. Saya izin bertanya, Romo. Kan beberapa di gereja Katolik ini kan ada baru-baru ini ada aliran karismatik. Nah itu aliran karismatik itu mereka cara berdoanya itu mirip dengan menyerupai orang Kristen Protestan. Dan tapi tapi dibiarkan dalam gereja Katolik istilahnya direstui. Itu apakah gereja Katolik tetap merestui aliran karismatik itu menurut pandangan Romo sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Gerson. Sebenarnya persekutuan doa karismatik itu bukan aliran namanya, tapi ini sebuah persekutuan doa yang dalam gereja Katolik juga selain karismatik ada juga banyak jenis persekutuan doa lain. Kenapa gereja mengakomodir? Karena dipandang itu baik untuk menarik minat orang gemar berdoa. Jadi kan macam-macam karunia nih. Semua dihargai, tapi Tuhan kita tetap satu. Karena ada dalam bacaan dari Santo Paulus, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada berbagai-bagai pelayanan tapi Tuhan kita satu. Jadi semua, itulah Katolik itu kan bebas berekspresi. Jadi kau punya gaya doa seperti apa sesuai dengan karakter seorang pribadi, diakomodir. Yang suka gaya doa seperti gaya karismatik, silakan. Yang suka gaya doa seperti Legio Maria, silakan. Semua diakomodir. Tapi semua harus ada dalam pengawasan dan kontrol hierarki gereja. Maka termasuk persekutuan doa karismatik juga biasanya ada moderator imamnya untuk mengarahkan supaya tetap pada koridor yang benar sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Memang gaya doanya seperti teman-teman Protestan, tapi juga gaya doa seperti ini saya lihat waktu pergi ke Tanah Suci, orang-orang Yahudi punya gaya berdoa juga seperti itu. Ya, kita tidak bisa melarang, yang terpenting kau tetap Katolik dan tetap kembali ke kesatuan. Artinya begini, kadang-kadang memang bahaya egoisme dan ghetto, mencintai kelompok sendiri, menjebak orang dalam bahaya. Karena kemudian dalam kenyataannya, oleh egoisme orang tertentu dan kelompok tertentu, seolah-olah mereka merasa lebih suci dan lebih kudus dari kelompok lain. Nah ini bahaya. Atau jangan sampai gara-gara persekutuan doa ini kita tidak peduli dengan KBG, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan paroki. Nah, ini bahaya yang sering terjadi. Maka gereja selalu mengarahkan supaya boleh kamu punya kelompok doa seperti itu, tapi jangan mengabaikan KBG, lingkungan. Nah, tadi saya sudah kasih tahu kepada kita hierarki hidup menggereja kan. Di situ ada keuskupan, paroki, stasi atau lingkungan, KBG. Nah, jadi itu kelompok-kelompok doa yang lain itu tidak masuk dalam hierarki, tapi itu aset gereja. Dalam arti jangan sampai menghidupkan persekutuan doa tertentu lebih penting dari hidup ber-KBG. Itu yang salah. Yang perlu, kita boleh aktif masuk di kelompok doa apa saja,
tapi itu membuat kita makin mencintai gereja Katolik, mulai dari keluarga, KBG, lingkungan, paroki. Jangan sampai kita fokus dan aktif di persekutuan doa, lupa teman di lingkungan, tidak aktif di lingkungan, tidak aktif di KBG, tidak aktif di paroki. Ya, itu yang arahnya ke ajaran sesat atau aliran sesat itu. Kalau mulai buat satu kelompok yang memisahkan diri dari persekutuan yang resmi dari gereja. Kira-kira gitu ya, Jonathan ya. Terima kasih Romo. Oke. Izin Romo. Sudah jam? Ya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita. Waktunya sudah habis, Romo. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, Kita Romo. dulu. Lain kali baru bos boleh dilanjutkan kalau memang masih ada kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Romo karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu bagi teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah diberikan dan dijelaskan Romo dapat berguna bagi kita dan memberikan gambaran mengenai sejarah dan hierarki Gereja Katolik. Semoga di lain kesempatan Romo bisa memberikan ilmu kembali kepada kami ya Romo. Oke, semoga berguna ya. Yang paling penting tetaplah Katolik, bangga menjadi orang Katolik, bangga sebagai mahasiswa Katolik. Amin. Sampai ketemu lagi. Selamat akhir pekan. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Romo, amin. Terima kasih Romo. 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 Baik, Terima untuk kasih Romo. selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada petugas yang bertugas, Yohana Delviani Levigo dipersilakan untuk memimpin doa. Dan setelah doa penutup, kita akan lakukan absen teman-teman untuk jangan lift terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Apakah suara harus didengar?